Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu 81.000 km, dan kawasan laut mencapai 5,8 juta km persegi. Kawasan pesisir yang dimiliki Indonesia mencakup berbagai ekosistem seperti pantai, muara sungai, padang lamun, terumbu karang, hutan mangrove, hutan rawa pantai, dan perairan dekat pantai. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Sekitar 20% tambak yang ada di Indonesia berasal dari hutan mangrove, digunakan untuk budidaya tambak. Salah satu komoditas perikanan pantai yang dibudidayakan di tambak adalah udang windu. Sampai saat ini, udang masih merupakan komoditas andalan untuk meningkatkan devisa ekspor non-migas dari Indonesia. Dalam perdagangan internasional, udang merupakan komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dibanding komoditas lain yang dibudidayakan di tambak, sehingga keberhasilan teknologi budidaya udang secara intensif yang memberikan keuntungan tinggi merangsang petambak untuk beralih dari teknologi sederhana atau dari budidaya bandeng menjadi budidaya udang dengan tingkat teknologi intensif dan semi-intensif. Pemanfaatan tambak-tambak bandeng dan udang sistem sederhana menjadi tambak udang intensif tanpa mengindahkan prasyarat teknis. Misalnya, sistem irigasi pemasukan dan pembuangan, luas hamparan maksimal, dan perencanaan desain, tata letak, dan konstruksi tambak yang menyeluruh, sehingga limbah budidaya udang intensif tidak dapat dikendalikan secara baik yang pada akhirnya meningkatkan akumulasi bahan organik yang mengarah pada kemunduran kualitas lingkungan budidaya tambak. Kemunduran kualitas lingkungan baik di dalam maupun di luar tambak menjadi faktor dominan, menyebabkan petambak sulit memperoleh air yang memenuhi prasyarat budidaya udang. Bioremediasi secara alami yang selama ini berjalan pada budidaya secara sederhana tidak lagi terjadi pada tambak udang intensif, karena pertambakan udang intensif tidak lagi menjadi bagian yang menyatu dengan ekosistem mangrove. Penghilangan komponen biologi yang menjadi penyangga ekosistem mangrove seperti vegetasi mangrove, kerang, dan tiram diduga menurunkan kemampuan lahan tambak berproduksi secara berkelanjutan.
Upaya penanganan untuk mengembalikan posisi produksi udang secara berlanjut. Karena itu perlu dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan alami yang dibentuk oleh keanekaragaman hayati, dengan kata lain mengembangkan tambak modern alami. Upaya perbaikan kualitas lingkungan secara buatan akan menelan biaya dan berisiko tinggi, dan diharapkan konsep perbaikan secara alami melalui penerapan bioremediasi merupakan alternatif yang lebih baik. Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang dapat dijumpai di kawasan pesisir yang diharapkan dapat menjadi bioremediasi pada daerah pertambakan. Mangrove memiliki morfologi yang unik. Sistem perakarannya sanggup memperoleh oksigen untuk jaringan akar bawah tanah langsung dari udara bila tanah di daerahnya tidak mengandung oksigen. Kawasan mangrove dalam batas tertentu dapat diketahui sebagai polutan trap yang dapat mengakumulasi limbah cemaran dari daratan, baik industri rumah tangga maupun pertanian. Oleh karena itu, Balai Penelitian Perikanan Pantai telah melakukan serangkaian penelitian untuk memanfaatkan kawasan mangrove sebagai bioremediator untuk peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya udang yang ramah lingkungan. Berbagai penelitian komponen, baik yang terkait langsung maupun tidak dengan mangrove sebagai bioremediator, telah dilakukan dan selanjutnya diramu sebagai suatu paket yang lebih utuh. Untuk lebih jelasnya, bagaimana perakitan teknologi ini dilaksanakan, mari kita simak penjelasan Bapak Dr. Taufik Ahmad Apu, Kepala Balai Penelitian Perikanan Pantai yang sekaligus sebagai koordinator penelitian. Dalam perdagangan hasil laut internasional dewasa ini, atau sampai saat ini, udang masih merupakan komoditas yang paling utama, diminati oleh banyak negara dengan harga yang cukup tinggi. Dan Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor udang utama di dunia. Namun ada beberapa kendala yang kelihatannya akan dihadapi oleh Indonesia di masa datang apabila cara produksi udang di Indonesia dilakukan sama seperti saat ini, yaitu bahwa sebagian besar tambak udang dibuka di lahan mangrove dengan jalan membuka hutan mangrove, kemudian memelihara udang dan menghasilkan udang dalam jumlah yang tinggi dalam waktu yang singkat. Dan ternyata kegiatan-kegiatan seperti itu selain merusak lingkungan pantai juga ternyata merusak habitat untuk beberapa organisme pantai yang sangat penting. Nah, menyimak hal tersebut, banyak organisasi-organisasi dunia yang melihat bahwa apabila budidaya udang ini dilakukan terus seperti ini, maka akan terjadi kerusakan ekosistem pantai yang sangat parah, yang tentu saja tidak diharapkan oleh setiap orang. Jadi banyak sekarang ini organisasi-organisasi terutama yang non-pemerintah mulai mengklaim bahwa sebaiknya udang tidak diproduksi lagi atau tidak dibudidayakan lagi karena praktek budidaya udang merusak lingkungan kawasan pesisir. Dalam hal ini Indonesia tidak mungkin mengikuti atau katakanlah tidak membudidayakan udang karena udang merupakan salah satu primadona hasil perikanan Indonesia. Jadi mesti harus dicari jalan tengah. Nah, di antaranya Balai Penelitian Perikanan Pantai ini mencoba melihat bagaimana cara memproduksi udang tanpa harus mengorbankan
bako atau mangrove. Dalam budidaya udang yang memanfaatkan kawasan mangrove sebagai bioremediator, digunakan sistem tandon untuk air yang akan diperlukan bagi keperluan budidaya udang. Rasio optimal hamparan mangrove sebagai tandon dan hamparan tambak sekitar 25% dari total hamparan tambak. Dalam tandon, selain ada hamparan mangrove, juga dilengkapi dengan tiram. Crassotrea iredelae, ukuran 5-7 cm dengan kepadatan 28 individu per meter persegi, yang ditempatkan di atas rak bambu dengan kedalaman 10 cm dari dasar tandon. Air minimal ditampung selama 3 hari dalam petak tandon untuk mengurangi perkembangan populasi bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya serangan penyakit pada udang windu. Air yang telah ditampung selama minimal 3 hari dalam petak tandon cenderung meningkat kualitasnya sebagai hasil dari kawasan mangrove sebagai bioremediator. Konsentrasi nitrat dan fosfat dalam air cenderung stabil, sedangkan konsentrasi bahan organik terlarut maupun besi cenderung menurun dalam air dan masih berada dalam kisaran yang layak untuk usaha budidaya udang. Vibrio species yang selama ini merupakan virus utama penyebab kegagalan budidaya udang menunjukkan penurunan populasi selama berada dalam petak tandon, sehingga air lebih aman digunakan untuk budidaya udang. Selain itu, keberhasilan usaha budidaya udang juga ditentukan oleh kualitas benur yang ditebar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk itu adalah memproduksi benih udang ukuran tepat tebar melalui usaha pentokolan. Usaha pentokolan dapat dilakukan dengan sistem terpusat maupun sistem berjenjang. Kalau sistem terpusat menggunakan petak khusus untuk pentokolan, maka sistem berjenjang menggunakan bagian petak pembesaran yang memiliki kedalaman lebih dari 1 meter. Wadah yang digunakan dalam pentokolan adalah hapa dengan ukuran 5x3 x 1 meter dengan jumlah unit hapa tergantung luas tambak maupun sistem yang diterapkan. Sebagai ilustrasi, pada sistem terpusat dengan tambak seluas 0,25 hektar dapat diisi 30-50 unit hapa. Bagaimana pelaksanaan pentokolan udang windu? Mari kita dengarkan penjelasan Bapak Insinyur Markus Mangampa, peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Pantai. Pentokolan udang windu ini merupakan bagian dari pembesaran udang windu di tambak, di mana pentokolan ini bertujuan untuk membiasakan petani menebar ukuran benur yang lebih besar yang disebut tokolan, sehingga waktu pemeliharaan di pembesaran lebih singkat. Setelah dipelihara selama 45 hari dapat dihasilkan tokolan dengan sintasan 60-90%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha pentokolan di tambak mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Selain itu, waktu pemeliharaan yang relatif singkat sehingga dapat dilakukan beberapa siklus dalam kurun waktu tertentu, dan berarti perputaran modal lebih cepat dan lebih sering. Keuntungan lainnya adalah tokolan yang dihasilkan apabila ditebar di tambak pembesaran hanya membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat, yaitu sekitar 2-2,5 bulan, sehingga ada peluang untuk terhindar dari serangan penyakit yang biasanya menyerang pada saat pemeliharaan berumur 2 bulan di tambak pembesaran.
Kinerja dari hamparan mangrove sebagai bioremediator pada tambak udang telah dicobakan pada 6 petak tambak yang masing-masing berukuran 500 meter persegi. Setiap petak tambak ditebari tokolan dengan padat penebaran 10.000 ekor per petak atau 20 ekor per meter persegi. Kawasan mangrove sebagai bioremediator ternyata dapat digunakan dalam upaya mempertahankan produktivitas tambak dan akhirnya setelah dipelihara selama 3 bulan dapat dilakukan pemanenan. Pada akhir uji coba diperoleh berat 10,92 sampai 20,92 gram per ekor, sintasan 55,23 sampai 70,77%, dengan produksi dapat mencapai 128,1 kg petak, 500 meter persegi, dan rasio konversi pakan 1,35. Sebagai suatu ekosistem yang unik di kawasan pantai, ternyata hamparan mangrove sebagai suatu ekosistem yang utuh dapat menjadi bioremediator bagi lahan tambak. Melalui perpaduan berbagai komponen teknologi lainnya berupa penggunaan benih tepat ukuran tebar, ternyata dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya tambak.